بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di hadis yang ke-9 biiznillah, dan insyaallah besok kita masuk ke hadis yang ke-10. Hadis yang ke-9 an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang telah aku larang dari kalian maka jauhi kalianlah. Jadi apa saja yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Dan larangan ini adalah ditahrim. Larangan ini adalah pengharaman. Jauhi artinya jangan melakukannya walaupun sedikit. Jangan melakukannya walaupun sedikit. Jadi benar-benar dijauhi. Perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi maka benar-benar jauhi. Tidak ada di sana dia menganggap dirinya ini terpaksa Ustaz, ini uzur Ustaz, nanti segan Ustaz. Apalagi perkara-perkara bid'ah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Dan apa saja yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka tunaikan kalianlah semampu kalian. Kerjakan kalianlah semampu kalian. Kalau di dalam larangan tidak ada kalimat semampu kalian, ini menunjukkan, kata para ulama, kita akan mampu. Kita akan mampu menghindarkan perkara-perkara yang dilarang, kita akan mampu. Gak ada di sana tak mampu. Akibat dari menghindarkan larangan tidak ada akibatnya sama kita. Yang melakukannya, iya, ada akibatnya. Tapi tatkala kita menghindarkan yang dilarang, tak ada di sana akibatnya, dan kita mampu. Kita mampu. Akan tetapi di dalam melaksanakan perintah, Rasulullah SAW mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Ini menunjukkan jika seandainya kita ada perintah-perintah yang benar-benar tidak sempurna, tidak mampu kita untuk melaksanakannya dengan sempurna, seperti kalau kita sedang sakit, tidak mampu untuk berwudu dengan air, maka dengan tayamum penggantinya. Gak bisa kita mandi, sedangkan mandi junub wajib. Namun karena kita sakit tidak mampu untuk mandi, maka cukup dengan tayamum. Kalau tidak bisa solat dengan berdiri, maka solat dengan duduk. Tidak sanggup untuk duduk, maka solat dengan berbaring dan seterusnya. Coba kalau seandainya tetap harus berdiri, ini kita akan sulit rasanya, sulit. Makanya di sini kata Nabi SAW, tatkala perintah semampu kalian, mastata'tum. Ini menunjukkan ada hal-hal yang memang kita tidak mampu, maka semampu kita. Tapi kalau di dalam larangan, kita mampu menghindarkannya. Kita mampu menghindarkannya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian ada dua sebab. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang atau umat sebelum kalian ada dua sebab. Apa penyebab mereka dihancurkan, dibinasakan? Yang pertama, kasratu masailihim, banyak bertanya, namun pertanyaan itu pertanyaan yang awalnya mampu menjadi sulit mengerjakannya. Bahkan dari perkara yang halal jelas kehalalannya, karena banyak bertanya menjadi haram bagi kita. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan yang kedua, penyebab kedua dihancurkan, dibinasakan orang-orang sebelum kita, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka menyelisihi para nabi mereka. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan tentang banyak pertanyaan ini.
ada pertanyaan-pertanyaan yang memang wajib bertanya. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi, kalau memang benar-benar tidak tahu, tak tahu, benar-benar tidak tahu dari hukum-hukum kewajiban kita, dari hukum-hukum Islam atau kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, tak tahu, benar-benar tak tahu, maka wajib bertanya. Wajib bertanya. Dan dengan bertanya itu juga salah satu cara belajar. Sedangkan belajar diwajibkan bagi kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Dan dengan bertanya adalah di antara salah satu bentuk belajar. Tapi memang kalau dia bertanya benar-benar tidak tahu. Bahkan Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikr, hendaklah kalian bertanya kepada ahlinya, yaitu para ulama, ahli ilm, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Jadi bertanya kalau tidak tahu wajib, harus, bukan dicela, tidak. Bahkan bahkan salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Abbas, beliau mengatakan, kita tahu Ibnu Abbas julukan beliau Bahrul Ulum, lautan ilmu, lautan. Bahkan ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ibnu Abbas ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ketika dia ditanya, apa yang menyebabkan Ibnu Abbas kok bisa seperti ini ilmumu, luasnya, dalamnya, bagaimana caranya engkau belajar? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, aku diberi lisan yang suka bertanya, dan aku diberi hati dimudahkan memahaminya. Ini kunci Ibnu Abbas, sehingga begitu dalam ilmunya, luas ilmunya di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, aku diberikan lisan suka bertanya. Ini menunjukkan Ibnu Abbas itu sering bertanya, namun pertanyaan yang benar-benar ilmu, bukan pertanyaan yang masuk di kalangan disabdakan oleh Nabi ini yang tercela, bukan itu. Jadi kalau benar-benar yang pertama benar-benar tidak tahu, benar-benar untuk belajar, maka wajib bertanya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ada pertanyaan yang tafaqquh fid din, yang kewajiban-kewajiban dia sudah tahu, salat, puasa, zakat, dia sudah tahu. Dia ingin lebih luas lagi tentang fatwa-fatwa. Lalu dia bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya. Yang tujuannya adalah untuk tafaqquh,
mendalami, memahami tujuannya tafaqquh. Maka ini juga bertanya yang dibolehkan. Bertanya yang dibolehkan. Kalau tadi benar-benar tidak tahu kewajiban, dia tidak tahu bagaimana cara sholat, dia tidak tahu bagaimana cara apa? Kaifiyatul wudu, bagaimana cara berwudu, hukum-hukum pribadi atau bab-bab yang kewajiban dia untuk pribadi dia di dalam agama, dia benar-benar tidak tahu. Maka kondisi seperti ini wajib dia bertanya. Namun kalau ingin lebih lagi, dia sudah tahu kewajiban-kewajiban dia sudah pelajari, sudah faham, namun dia lebih naik lagi levelnya, mungkin berfatwa, bertanya tentang fatwa-fatwa. Lalu ingin, kalau sudah bertanya tentang fatwa-fatwa, tentunya lebih dia sudah menguasai yang dasar-dasar, punya basic. Maka ini dikatakan dengan tafaqquh fid din, dan ini adalah fardu kifayah. Ini adalah fardu kifayah. Kalau untuk kewajiban kita sebagai muslim, dia sudah faham. Wudu dia sudah faham. Salat dia sudah faham, bacaan-bacaannya, kaifiyahnya dia sudah faham. Kewajiban-kewajiban dia sebagai muslim sudah faham. Namun dia ingin naik level lagi sampai kepada ingin fatwa, bertanya tentang fatwa kepada ahlinya. Ini fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Berarti levelnya lebih tinggi lagi. Kalau yang pertama wajib, kalau dia benar-benar tidak faham tentang kewajiban dia kepada Allah sebagai muslim, maka wajib bertanya. Tapi kalau ini yang kedua, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kalau dia ingin tafaqquh, ingin naik level lagi, maka ini hukumnya fardu kifayah. Tatkala dia bertanya, itu fardu kifayah. Karena tidak semua orang bisa. Dia harus menguasai dasar-dasar seluruhnya. Kemudian yang ketiga, dan inilah masuk pembahasan hadis yang dilarang, yang tercela. Bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atasnya dan tidak pula atas lainnya. Ada perkara-perkara yang didiamkan oleh syariat, namun dia tanya. Pertanyaan ini tidak boleh. Seperti terjadi peristiwa ketika turunnya ayat tentang haji, tentang kewajiban haji. Allah katakan dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia untuk mengerjakan haji bagi yang memiliki kemampuan di dalam perjalanan. Ini ayat kewajiban untuk haji bagi yang mampu. Kemudian seseorang tatkala Nabi mengatakan itu, turun ayat ini, lalu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Lalu ada seseorang bertanya, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Padahal
Allah menurunkan perintah wajib haji. Wajib haji, ini ayat menjelaskan wajib haji bagi yang mampu. Namun seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib menunaikan haji? Padahal kan itu tidak, itu kan didiamkan oleh syariat. Ditanya oleh yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berpaling. Rasulullah tidak menjawab. Kembali dia tanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib? Apa kata Nabi SAW? Wa ma yu'minuka an aqula na'am. Apakah engkau akan merasa puas kalau jawaban itu saya katakan iya? Kata Rasulullah, engkau sering bertanya tentang ini, engkau terus bertanya tentang itu. Wajibkah Rasulullah naik haji setiap tahun? Didiamkan oleh Nabi, tidak dijawab, dipalingkan oleh Nabi. Kembali orang ini bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib? Kembali dipalingkan, sampai Nabi mengatakan, wa ma yu'minuka an aqula na'am. Apakah engkau akan merasa puas kalau saya jawab iya? Wallahi law qultu na'am lawajabat. Demi Allah, kalau saya katakan iya atas jawaban apa yang engkau pertanyakan, maka pasti hukumnya wajib. Setiap tahun wajib haji. Borat enggak? Borat. Makanya Nabi SAW mengatakan, walau wajabat lamastata'tum. Kalau Nabi mengatakan iya, apakah setiap tahun ya Rasulullah wajib naik haji? Kalau Nabi mengatakan iya, Nabi sendiri mengatakan, walau wajabat lamastata'tum. Kalau wajib, kalian tak akan mampu. Nabi mengatakan kalian tak akan mampu. Fadharuni ma taraktukum fa innama ahlakal ladzina min qablikum katsiratu masailihim. Maka tinggalkanlah apa yang tidak aku jelaskan kepada kalian. Jangan tanya. Kalau diturunkan ayat wajib haji, jangan tanya berapa kali. Ya sudah nih haji. Kalau diturunkan perintah menyembelih, ya sudah sembelih sapi sudah. Jangan tanya sapi yang bentuknya harus kuruk, harus gomuknya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuk apanya bagaimana. Apalagi ditanya sapi Bali atau sapi Jawa atau sapi ini, borat, lama-lama menjadi berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum katsiratu masailihim. Yang banyak dibinasakan umat-umat sebelum kalian karena banyak bertanya tentang yang seperti yang ini. Termasuk juga pertanyaan, Imam Malik mengatakan tidak boleh bertanya tentang membagaimanakan tentang sifat Allah, enggak boleh. Allah punya tangan, bagaimana tangan Allah? Allah melihat berarti punya mata atau tidak? Bagaimana Allah melihat? Enggak boleh. Bertanya bagaimana tidak boleh. Bagaimana tidak boleh. Itu dikatakan Imam Malik tatkala dia membahas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arasy. Istawa, bersemayam adalah ma'lum, sesuatu yang diketahui.
sesuatu yang diketahui kaifiyah istawa, sedangkan pertanyaan tentang bagaimana Allah beristiwa ini adalah as-su'alu anhu bid'ah. Soal bertanya tentang bagaimana tentang sifat-sifat Allah adalah bagian dari bid'ah, dilarang. Bagaimana jemari Allah, bagaimana tangan Allah. Jadi kalau kita sudah faham bertanya tentang bagaimana Allah turun, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah tersenyum, bagaimana Allah ketawa, bagaimana kaki Allah. Kalau seperti ini kata para ulama, ini juga termasuk pertanyaan yang dihukumi tercela, tidak boleh, hindarkan. Taib. Sama halnya perkara-perkara yang tidak dijelaskan di dalam syariat. Misalnya ada orang bertanya, Ustaz, bukankah Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Sabbaha lillahi lima fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih semuanya. Berarti pohon-pohon bertasbih, gunung-gunung bertasbih. Lalu bertanya, bagaimana tasbihnya gunung? Bagaimana tasbihnya pohon? Nah, pertanyaan seperti inilah yang tercela. Kalau sudah bertasbih kata Allah, sudah. Kita beriman apa yang di langit dan di bumi bertasbih. Tapi bagaimana tasbihnya tidak dijelaskan di dalam syariat kita. Kalau didiamkan sudah diam, jangan ditanya. Jangan ingin menampakkan kehebatan, dicari bagaimana zikirnya gunung, bagaimana zikirnya pepohonan, bagaimana zikirnya batu-batuan. Itu tidak hebat namanya, bahkan itu tercela. Allahu a'lam bissawab. Ya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Janji kita di sini ada pertanyaan yang tadi malam datang. Beliau bertanya tentang mahram, ya, tentang mahram. Kakek dia punya anak, kakeknya punya anak, diantaranya ayahnya, ya, ayahnya kan punya saudara, berarti ini dikatakan paman. Ini dikatakan paman. Dia dari ayahnya dia perempuan. Sedangkan lahirlah anak dari pamannya, saudara ayahnya, lahirlah laki-laki. Berarti apa namanya? Sepupu, ya? Sepupu. Kalau ayahnya dengan keturunan saudara-saudara ayahnya, anak adiknya, anak abangnya, anak kakaknya, itu mahram. Itu disebut dengan apa namanya? Apa namanya? Kalau apa panggilan ini? Anak adik kita, keponakan. Ini mahram. Tapi kalau sepupu, anak kita dengan anak abang kita, mereka tidak mahram dan mereka boleh nikah. Mereka tidak mahram. Anak kita, anak ayahnya tadi di sini dikatakan dengan anak pamannya, adik-adik ayahnya atau adik-adik ibunya, adik-adik ayahnya, adik-adik dari ayahnya, abang-abangnya punya anak, maka itu tidak mahram bagi anak ayah tadi. Jadi ayah kita punya anak kita dengan anak adik kita, ini tidak mahram. Tapi kalau kita dengan anaknya, ini mahram. Allah a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.